A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Nah, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula yang diberinya petunjuk, tapi tidak ada disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Nah, pada awalnya banyak sekali pertentangan dari orang kafir. Kenapa tuh ayat suci Al-Quran yang harusnya membahas tentang ilmu-ilmu agama malah membahas tentang hal-hal sepele seperti hewan nyamuk seperti ini. Nah, Allah sendiri menjelaskan bahwa Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan dari hewan makhluk kecil seperti nyamuk sendiri. Nah, dan dari nyamuk itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak ada suatu pun yang sia-sia dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk yang kita anggap sebagai hewan yang remeh-temeh, nah itu sendiri memiliki banyak hikmah yang dapat kita ambil. Orang-orang yang beriman memahami bahwa setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perumpamaan dalam Al-Qur'an, nyamuk-nyamuk itu adalah bagian dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita untuk mengimani. Nah, dari ayat ini sendiri kita dapat mengambil pelajaran bahwa makhluk kecil seperti nyamuk saja Allah Subhanahu wa taala tidak segan untuk menjadikannya sebagai perumpamaan. Nah, dan dari nyamuk itu kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini tidak ada yang sia-sia. Yang bahkan yang remeh-temeh seperti nyamuk itu pun memiliki hikmah tersendiri. Nah, adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Nah, jadi sebagai orang yang beriman, dengan ayat ini menjadi sebuah ujian yang membuat keimanan itu semakin naik atau keimanan itu semakin turun. Jika dia imannya lurus, maka pasti ia akan meyakini bahwa semua ayat-ayat Allah itu memiliki makna yang mendalam dan tidak hanya remeh-temeh seperti itu. Nah, orang-orang kafir itu justru mempertanyakan tujuan perumpamaan tersebut dengan sikap meremehkan. Mereka tidak berusaha memahami, melainkan menolaknya sebagai alasan untuk mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ij'al
summa ja'al ala kulli jabarin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Nah, terjemah dari ayat ini adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tapi agar hatiku tenang mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa pada zaman menceritakan sebuah kisah, dulu Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan orang yang mati. Kemudian Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil 4 ekor burung. Yang pertama itu ada burung merak, kedua ada burung garuda, kemudian ada burung merpati, dan yang keempat itu adalah ayam. Kemudian beliau diperintahkan untuk mencincang-cincang keempat burung itu dan mencampurkannya. Nah, lalu kemudian beliau itu disuruh untuk menaruhnya ke bukit-bukit, disebar seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung itu. Niscaya burung-burung itu kemudian kembali ke wujud semula dan langsung menghampiri Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu besar, bahkan satu makhluk aja yang udah tercincang-cincang, sudah tidak tahu bentuknya seperti apa, bisa kembali seperti bentuk semula dan hidup kembali, bahkan langsung mampu langsung mendatangi Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan dari ayat tersebut dapat membuktikan bahwa kekuasaan Allah itu Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa batas dan tanpa tanding, yang bahkan hewan yang telah tercacah-cacah, telah terpisah-pisah dan disebar di tempat-tempat masih bisa kembali lagi utuh seperti semula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatuhunna umul kitaba wa ukhra mutasabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, itu pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semua dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa di Al-Quran itu terdapat 2 jenis ayat, yakni
ayat-ayat yang sifatnya muhkamat dan ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ketika kita ingin mengambil suatu dalil dari Al-Quran, kita harus mengutamakan dalil dari ayat-ayat yang sifatnya muhkamat atau yang sudah jelas artinya dan maknanya. Namun ketika kita menjumpai suatu kasus yang dimana kasus tersebut itu tidak ada dalil muhkamatnya, maka kita diperbolehkan mengambil dalil mutasyabihat, namun harus sesuai dengan yang diajarkan ulama dan tidak boleh memberikan penafsiran sendiri seperti itu. Dan dari ayat-ayat ini dapat kita ketahui bahwa pengetahuan manusia itu sangat kecil dibandingkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Maka dari itu sudah sepantasnya manusia itu harus selalu berendah hati atas semua apa yang dia ketahuinya. Dan semua yang diketahui manusia itu tidak ada apa-apanya, hanya setitik kecil, bahkan setitik debu saja dibandingkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu sudah sepatutnya kita untuk selalu rendah hati atas apa yang kita punya. Dan juga ayat-ayat mutasyabihat ini menjadi ujian bagi kita agar selalu waspada dan tidak boleh gegabah dalam memaknai suatu yang tidak kita ketahui. Kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu mencari tahu tentang suatu kebenaran dan tidak boleh memaknai suatu ayat itu dengan nafsu kita sendiri. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.